Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning. Apa kabar Ananda semua? Hari ini kita jumpa lagi belajar dari rumah, pelajaran IPA kelas 9 bersama Ibu Syakban. Ibu harap Ananda semua tetap semangat belajar dari rumah. Silahkan kalian amati apa ya gambar yang Ibu sajikan dalam PowerPoint berikut ini. Ya, Ibu rasa semua sudah tahu apa benda yang baru saja Ibu tampilkan di PowerPoint tadi. Tepat sekali, benda itu adalah pembalut yang biasa digunakan oleh para wanita dalam kondisi menstruasi. Kaitannya apa dengan pembelajaran kita hari ini? Hari ini kita masih membahas tentang sistem reproduksi pada manusia, namun terkait dengan menstruasi. Tentang apa, bagaimana proses menstruasi, kemudian gangguannya seperti apa. Silahkan Ananda semua cermati video pembelajaran ini dengan baik dan dengan penuh semangat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Siswa dapat menjelaskan gambar siklus menstruasi yang terjadi pada dinding rahim dengan tepat. 2. Siswa dapat menentukan hormon beserta fungsinya yang berperan pada siklus menstruasi. Dan yang ketiga, siswa dapat menafsirkan level hormon pada grafik siklus menstruasi dengan tepat. Nah, sekarang kita mengaitkan dengan materi yang lalu, yakni tentang struktur organ reproduksi pada perempuan. Coba, apa nama organ yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum? Ada yang masih ingat? Oke, tepat sekali. Jawabannya adalah ovarium. Yang mana sih ovarium ini? Nah, yang ini, yang berpasangan kanan dan kiri. Ini adalah ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Ada yang masih ingat? Ada apa di dalam ovarium itu? Coba. Nah, ini. Oh, maaf. Ada gambar ovarium. Di bagian dalamnya itu terdiri dari folikel-folikel, terdiri dari bubble yang berisi bakal dari ovum. Nah, folikel-folikel ini ada folikel primer, kemudian yang nanti akan berkembang menjadi folikel sekunder, kemudian folikel tersier, dan nanti akan menghasilkan, ketika sudah matang, folikel itu akan menghasilkan atau melepaskan ovum. Betul, yang disebut dengan ovulasi. Minggu lalu kita sudah bahas ini ya. Jadi sebetulnya di sini folikelnya itu banyak, lebih dari ratusan, dan yang diaktifkannya juga tidak hanya satu. Tapi nanti yang akan menjadi menghasilkan ovum atau yang akan masak folikelnya itu hanya ada satu. Jadi hanya ada satu nanti folikel yang dominan. Folikel lain yang sudah diaktifkan tetapi tidak dominan itu nanti akan mati ya. Nah, sekarang kita fokus ketika folikel sudah matang dan mengeluarkan ovum. Ini ovumnya dalam keadaan oosit sekunder atau yang disebut dengan ovulasi. Selanjutnya kaitannya dengan menstruasi apa? Nah, tadi sudah Ibu ingatkan bahwa ovulasi itu adalah pelepasan ovum yang telah matang dari ovarium atau dari folikel, khususnya folikel de Graaff ya tadi, ke tuba Fallopi untuk kemudian siap dibuahi. Selanjutnya, ovum yang telah dikeluarkan itu akan bertahan kurang lebih selama 24 jam. Dan pengeluaran ovum dari folikelnya itu dipengaruhi oleh hormon yang bernama hormon luteinizing atau LH.
seperti apa sih ovulasi? Nih, ada gambaran proses ovulasi. Kita perhatikan. Nah, ini di dalam folikel. Nah, ini adalah ovum yang akan keluar dari folikel. Nanti akan ditangkap ya, tuh. Seperti ini tuh, aduh, maaf gambarnya. Nah, ini tadi ini fimbre ini tuh keluar si folikel, sel telurnya tadi, ovumnya tuh push keluar, nanti ditangkap oleh fimbre ini yang seperti jari. Nanti dari fimbre ini dia masuk terus berjalan ke tuba Fallopi. Si lapisan tuba Fallopinya itu seperti keset ya, kalian keset tahu kan, keset yang ada rambut-rambut itu, jadi kayak silia. Nah ini nih, maaf ini ya gambarnya kurang ini. Silia inilah yang nanti akan menggerakkan sel telur terus bisa bergerak gitu ke tuba Fallopi. Selanjutnya, nah itu adalah gambaran bagaimana, nah ini kan terus kelorong ke tuba Fallopi. Selanjutnya adalah gambaran bagaimana setelah ovulasi ini, ya. Apa yang terjadi setelah ovulasi? 1. Bisa terjadi menstruasi. Kenapa bisa terjadi menstruasi? Kalau ovum yang sudah dikeluarkan dan berada di tuba Fallopi itu tidak dibuahi oleh sel sperma. Tapi ada kemungkinan kedua, yakni terjadi fertilisasi. Nah, ketika sel ovumnya itu bertemu dengan sel sperma, di sini terjadi fertilisasi. Nah, di video ini yang akan pertama kita bahas yakni adalah tentang menstruasi. Di video berikutnya kita akan bahas tentang fertilisasi, ya. Oke, baik. Apa sih menstruasi? Menstruasi adalah keluarnya darah melalui vagina dikarenakan meluruhnya atau lepasnya lapisan endometrium, atau nama lainnya adalah dinding rahim. Berikut ada video bagaimana menstruasi terjadi. Nah, awalnya kan ovulasi ya. Ovulasi ini di ovarium. Kemudian sel telurnya atau ovumnya itu sudah matang. Nah, lihat. Sel telurnya keluar. Yang tadi perlihatkan ini berupa animasinya. Nah, keluar ini berjalan ke tuba Fallopi. Nah, ketika sel telur ini sudah dikeluarkan dan ada di tuba Fallopi, nah, jadi kan tidak ada yang merah ini. Ini tuh menebal. Apa ini? Ini adalah endometrium. Kenapa menebal? Ini adalah untuk mempersiapkan jika sel telur ini dibuahi oleh sperma. Ketika sudah dibuahi kan berarti siap hamil. Nah, maka ini menebal untuk kehamilan. Tetapi ketika tidak ada, di sini kan lihat tidak ada sperma yang masuk ya. Sedangkan sel telur terus ada di dalam tuba Fallopi dan berjalan ke sini, tapi tidak ada ke uterus, tetapi tidak ada pembuahan. Akibatnya apa? Atau tidak ada fertilisasi, akibatnya apa? Nih, dinding endometrium ini yang sudah menebal, lama-kelamaan akan meluruh menjadi tetesan darah menstruasi. Tuh, meluruh. Karena di dalam ini tuh banyak sekali kapiler-kapiler darah. Akhirnya terjadilah menstruasi. Oke, ya. Sebenarnya dari sini itu sudah paham atau sudah tergambarkan seperti apa menstruasi. Namun apa yang mempengaruhinya?
Seperti apa? Kita akan jauh bahas tentang menstruasi. Nah, menstruasi ini biasanya terjadi pada perempuan mulai usia 11 tahun hingga 45 tahun sampai 55 tahun atau sampai masa menopause. Menopause itu masa di mana seorang wanita sudah tidak menstruasi lagi. Kemudian, menstruasi itu terjadi rutin setiap bulannya pada seorang wanita, kecuali pada saat kehamilan. Sehingga menstruasi ini karena terjadi rutin, itu akan membentuk sebuah siklus yang disebut siklus menstruasi. Lama siklus menstruasi itu terjadi sekitar 21 sampai 35 hari. Nah, hanya sedikit atau sekian persen saja wanita yang siklus menstruasinya sekitar 28 hari. Nah, kita akan bahas siklus menstruasi, ya, prosesnya. Pertama, fase menstruasi. Fase menstruasi ini tadi meluruhnya dinding endometrium, ya. Selanjutnya, fase kedua terjadi adalah praovulasi, di mana sudah berakhir proses peluruhan dinding rahim atau endometrium. Di sini terjadi proses memperbaiki untuk mempersiapkan ovulasi. Nah, di sini folikel-folikel mulai melakukan perkembangan, mulai pertumbuhan. Nah, di sini juga lah terjadi hormon FSH ini dikeluarkan oleh otak di kelenjar pituitari. Nanti kita akan lanjut bahas nanti, ya. Nah, kita bahas dulu tentang fasenya. Jadi, fase pertama menstruasi, fase kedua praovulasi. Selanjutnya, yang ketiga adalah fase ovulasi. Nah, fase ovulasi, lihat, berarti ovum yang telah matang keluar menuju tuba Fallopi. Ini ovum yang sudah siap untuk dibuahi. Perhatikan endometrium. Ini awalnya fase kedua, endometriumnya belum terlalu tebal, tapi pada fase ketiga, di mana pada fase ovulasi, endometriumnya sudah mulai menebal. Selanjutnya, yang terakhir adalah fase pasca ovulasi. Ketika sel telur sudah keluar, tuh di sini ovarium ini, maafkan ovarium, tapi uterus dan endometriumnya sudah makin tebal, sudah siap untuk terjadi pembuahan. Ya, nanti ketika terjadi pembuahan, sel telur yang sudah dibuahi yang disebut dengan zigot itu menempel di sini, implan di endometrium. Tapi kalau tidak terjadi pembuahan, inilah yang disebut dengan menstruasi. Oke. Nah, ini yang harus kalian pahami adalah siklus atau siklus menstruasi dalam bentuk grafik. Ini seringkali keluar di dalam soal-soal ulangan maupun soal-soal ujian sekolah, di mana grafik ini sebetulnya, dari grafik ini kita bisa membaca banyak hal, di mana kita bisa melihat siklus uterusnya, kita bisa melihat siklus ovarium di sini, dan bisa melihat level hormon atau tingkat banyaknya hormon yang dikeluarkan yang mempengaruhi proses atau fase-fase pada siklus menstruasi, ya. Jadi, proses siklus menstruasi itu melibatkan organ ovarium dan uterus. Uterus itu rahim, nama lainnya, serta hormon-hormon reproduksi yang dikendalikan oleh otak bagian depan, tepatnya kelenjar pituitari, ya, atau hipofisis. Nah, oke, kita bahas lebih mendalam satu persatu. Fase menstruasi. Nah, di grafik ini yang Ibu bold hijau, ini adalah fase menstruasi. Tuh, lihat darah. Ini terjadi sekitar di hari ke-7, di hari pertama sampai hari ke-7. Nih, lihat, ya. Kita bisa baca grafiknya. Nah, ini terjadi menstruasi atau meluruhnya dinding endometrium.
Terjadi karena menurunnya apa? Kita lihat di sini. Menurunnya hormon estrogen. Nah, dari grafik sini, ini kan awalnya estrogen tinggi, di sini menurun. Estrogen, dan yang ini progesteron. Awalnya lihat tinggi, ini terpotong, balik ke depan. Lihat, tidak ada di sini. Progesteron sama sekali, lihat ada di garis paling bawah. Tidak ada sama sekali yang biru ini, ya. Maka progesteron ini tidak ada, menurun. Begitu juga dengan estrogen, sehingga endometrium meluruh. Jumlah darah yang dikeluarkan per harinya itu sekitar 20-80 ml atau cc. Biasanya di sini wanita itu mulai merasakan gejala-gejala sakit perut bagian bawah sampai ke punggung. Nah, selain di uterus terjadi pendarahan atau menstruasi itu peluruhan, di sini di ovarium kelenjar pituitarin atau istilah lainnya adalah hipofisis di otak bagian depan. Tidak tertuliskan ya, di otak bagian depan itu mulai mengeluarkan hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Nah, follicle stimulating hormone ini akan memicu pertumbuhan dan perkembangan dari folikel-folikel ini. Jadi yang folikel-folikel primer yang ada di ovarium itu karena ada FSH, dia mulai berkembang. Ya, mulai mengadakan mempersiapkan diri untuk menghasilkan ovum baru. Nah, itu ya. Jadi selain terjadi pendarahan di uterus, di ovarium juga di sini mulai ada perkembangan dari setiap folikel karena ada pengaruh pengeluaran hormon FSH tuh. Makanya di sini FSH mulai meningkat. Nah, ya, dikeluarkan oleh otak, yaitu di kelenjar pituitari. Itu untuk fase menstruasi. Paham ya? Bisa terbaca dari grafik ini. Selanjutnya, fase praovulasi. Yang mana fase praovulasi itu? Yang ini. Di sini tuh. Tadi kan si endometriumnya sudah mulai meluruh, di sini sudah mulai mempersiapkan diri, mulai menebar. Di mana seiring dengan apa? Tadi seiring dengan folikel yang sudah mulai berkembang, folikel yang ada di ovarium ini memicu mengeluarkan hormon tertutup estrogen. Jadi pada praovulasi hormon estrogen ini pada posisi tinggi atau pada posisi cukup atau bukan terbanyak, posisi paling banyak. Nah, perkembangan folikel memicu pengeluaran hormon estrogen. Selanjutnya, peningkatan estrogen mengurangi pengeluaran hormon FSH. Akibatnya, hanya akan ada satu folikel dominan yang berkembang menjadi folikel de Graaff dan siap menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, tadi yang seperti Ibu katakan, hanya ada satu folikel saja yang akan tumbuh berkembang menghasilkan satu ovum. Itu karena apa tadi? Ternyata karena hormon estrogen yang meningkat. Lihat di sini yang warna biru ini adalah garis hormon FSH dan menekan penurunan dari hormon FSH. Estrogen meningkat tapi FSH menurun. Ini kan, lihat agak lebih landai ke bawah. Ya, akibatnya hanya folikel satu saja yang tumbuh berkembang. Nah, itu praovulasi sampai menjadi folikel de Graaff. Oke. Tuh. Di uterus pun terjadi proliferasi. Proliferasi itu berarti pembentukan, penebalan dari tadi ini uterus atau dinding rahim. Ya, dinding rahim atau endometrium kembali menebar. Jadi ketika estrogen meningkat, dinding endometrium atau dinding uterus ini mulai menebal, mempersiapkan diri. Ya,
Oke, itu untuk fase praovulasi. Selanjutnya adalah fase ovulasi. Ini fase ovulasi ini kalau misalnya di sini kan diambil siklus normal 28 hari ya, maka di pertengahannya itu adalah dari tanggal 13, 14, 15, terutama tanggal 14 ini terjadi ovulasi, yaitu pelepasan ovum yang sudah matang dari folikel the Graaff. Karena apa ini? Nih, pengaruh dari jumlah hormon luteinizing atau LH yang tinggi. Peningkatan jumlah estrogen mempengaruhi kelenjar pituitari untuk menghasilkan FSH kembali. Lihat, tadi sudah menurun, melandai, tapi kemudian karena semakin tinggi estrogennya, lihat di sini FSH juga semakin atau meningkatkan lagi, menambah lagi jumlahnya. Dan LH terjadi lonjakan. Awalnya ada, tapi tidak banyak. Nih, lihat garis yang merah ini. Namun tiba-tiba secara drastis jumlahnya semakin banyak. Nah, ini akibatnya ovulasi terjadi. Oke, itu ovulasi ya. Kemudian setelah ovulasi apa? Fase pasca ovulasi. Coba lihat di uterusnya, dinding endometriumnya di sini semakin menebal, berarti sudah mempersiapkan diri untuk terjadinya proses pembuahan. Ya, begitu. Tadi di sini si kelenjar di sini folikel the Graaff-nya sudah mengeluarkan sel ovum. Ovumnya sudah ke tuba falopi. Bagaimana dengan folikel yang ditinggalkannya? Ini lama-kelamaan akan mengkerut. Ini pada fase pasca ovulasi. Mengkerut disebutnya dengan atau korpus luteum. Nah, korpus luteum inilah yang memicu atau yang menghasilkan hormon progesteron. Mensekresikan tuh mengeluarkan. Hormon progesteron berfungsi untuk semakin mempersiapkan uterus atau endometrium semakin tebal, semakin kuat untuk implantasi ovum atau implantu penempelan ovum yang telah dibuahi. Nah, jika tidak terjadi pembuahan, nah kembali lagi di sini ini progesteron akan menurun grafiknya. Begitu juga dengan estrogen di sini akan menurun dan terjadilah menstruasi. Begitu seterusnya. Tapi Bu, bagaimana kalau misalnya terjadi pembuahan? Ada sperma yang membuahi sel ovum. Tentu saja jumlah hormon progesteron dan estrogennya akan dimaksimalkan, tetap ada, tidak menurun. Sehingga nanti dinding endometriumnya akan terus tebal, semakin kuat. Kita bahas di video berikutnya ya. Jadi tapi kalau menstruasi berarti hormonnya akan menurun seperti ini. Ya, tidak ada, menghilang. Apalagi untuk progesteron tiba-tiba awalnya tinggi, tiba-tiba langsung menurun. Akibatnya menstruasi terjadi. Oke, itu fase-fase dalam siklus menstruasi. Selanjutnya, hormon-hormon yang terlibat. Pertama, FSH tadi terjadi pada saat apa? Pada saat ovulasi, tapi pertama dikeluarkannya itu pada saat menstruasi ya, di mana dinding endometriumnya sedang meluruh, tetapi di bagian ovariumnya otak sudah mengeluarkan FSH, kelenjar pituitarinya tadi, sehingga merangsang pertumbuhan folikel di ovarium. Fungsi dari FSH itu yang pertama, hormon. Yang kedua, LH atau luteinizing hormone berfungsi di dalam proses tadi apa? Ovulasi. Pemasakan pelepasan sel telur. Yang ketiga adalah estrogen, berfungsi untuk membentuk ketebalan endometrium dan pembentukan ciri-ciri perkembangan sekunder pada perempuan. Nah, kalau pada laki-laki kemarin apa?
ciri perkembangan sekundernya dipengaruhi oleh hormon testosteron. Kalau pada perempuan dipengaruhi oleh hormon estrogen. Dan yang terakhir, hormon yang terlibat pada siklus menstruasi adalah progesteron, berfungsi untuk mempertahankan ketebalan dari dinding endometrium sehingga siap untuk implantasi zigot. Penempelan zigot itu ovum yang sudah dibuahi oleh sel sperma. Nah, sebagai catatan ya, FSH ini atau follicle stimulating hormone juga dimiliki ya oleh laki-laki, yaitu untuk merangsang pertumbuhan sperma. Kalau FSH di perempuan merangsang pertumbuhan folikel di ovarium. Nah, itu hormon-hormon yang terlibat. Jadi please remember this ya. Oke, hormon-hormon yang terlibat dalam siklus menstruasi. Selanjutnya, nah ini yang sering atau biasa juga keluar di ujian, yaitu cara menghitung haid bulan berikutnya. Contoh, haid pertama seorang wanita pada bulan Juni itu tanggal 8. Wanita tersebut memiliki siklus haid 28 hari. Maka pada tanggal berapakah wanita tersebut akan mendapatkan fase menstruasi di bulan Juli? Ada dua cara. Pertama, cara konvensional berarti menyiapkan dua kalender Juni dan Juli, tandai bulan tanggal 8. Kemudian 28 hari siklusnya berarti kita hitung siklus 28 hari. 1, 2, 3, nah 4, kesini 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, nah 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Nah, itu ya. Jadi pada tanggal 6 Juli wanita tersebut akan mendapatkan lagi menstruasinya. Itu ya. Nah, kalau misalnya dengan cara perhitungan langsung bisa juga dengan seperti ini. Tanggal pertama haid dari tanggal 8 ini ditambah siklus haid. Mana siklus haidnya? Ini 28 hari. Dikurangi jumlah total hari di bulan tersebut. Ini bulan Juni. Total harinya ada berapa? Ada 30. Maka perhitungannya 8 ditambah 28 dikurangi 30 sama dengan 6. Maka tanggal menstruasi di bulan berikutnya adalah 6 Juli. Ya, tuh. Nah, karena ini dia siklus haidnya itu adalah 28 hari, berarti masa subur atau ovulasinya, nah ovulasi itu sama dengan masa subur karena dikeluarkan sel ovum. Itu terjadi pada tanggal berapa? Hitung saja, berarti 14 harinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tanggal 22 Juni. Nah, di sini berarti masa subur. Terjadi masa subur berarti seseorang yang ingin hamil itu di sekitar tanggal 22 harus terjadi fertilisasi. Ya, ini adalah masa suburnya. Itu fungsinya kenapa kita harus tahu hitung siklus dari menstruasi itu adalah supaya jika tidak terjadi siklus menstruasi yang normal, kita bisa segera memeriksakan diri ke dokter ya. Mungkin itu tentang cara menghitung haid di bulan depan berikutnya ya. Nah, sekarang kita bahas gejala umum dan gangguan menstruasi. Nah, ini biasanya anak perempuan yang sering merasakan ini ya, jelas ya, karena menstruasi terjadinya pada perempuan.
Tapi laki-laki juga harus tahu, karena kan kalian punya ibu, punya kakak perempuan, punya bibi atau punya adik perempuan. Nah, jadi harus paham tentang gejala-gejala umumnya itu seperti apa kalau menstruasi. Biasanya ini, tapi tidak semua perempuan mengalami ini. Ini hanya beberapa orang atau hanya berapa persen saja. Misalnya mual, nyeri otot dan sendi, kram pada perut, mudah marah dan tersinggung. Ini biasanya ke psikisnya, kemudian sakit kepala dan mudah lelah. Ya, ini gejala umum pada saat terjadi menstruasi. Kemudian gangguan menstruasinya yang ada menorhagia, ini itu keluar darahnya itu volume darahnya banyak. Yang biasanya tadi 20-80 cc per hari itu bisa lebih. Itu gangguannya ya. Amenorrea ini berarti tidak terjadi menstruasi. Biasanya ini pada perempuan yang sudah menopause atau pada saat kehamilan, pada saat menyusui. Beberapa perempuan itu tidak mengalami menstruasi. Kalau oligo ini siklus hari menstruasinya itu sangat panjang. Biasanya tadi 21-35 hari. Nah, kalau oligomenorrhea, gangguannya ini siklus menstruasinya bisa sampai 90 hari. Dan ini gangguan menstruasi nyeri haid, ini biasa ya, banyak sekali dirasakan oleh beberapa orang wanita. Tapi kalau misalnya nyeri haidnya terlalu nyeri haid, itu harus diperiksakan. Khawatir ada sesuatu yang terkait dengan sistem reproduksinya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi siklus menstruasi itu apa? 1. Status gizi. Ya, semakin banyak makanan yang mempengaruhi ke kesehatan sistem reproduksi. Ya. Kemudian aktivitas fisik. Nah, biasanya kalau terlalu capek itu siklus menstruasinya biasanya mundur atau agak lebih lama. Tingkat konsumsi dan yang keempat, stres. Upaya pencegahan. 1. Mengatur pola makan atau diet. Ya, diet itu bukan berarti mengurangi tidak makan. Diet itu mengatur pola makan. Misalnya lebih banyak mengkonsumsi makanan yang bergizi, mengandung lemak yang baik. Lemak yang baik ya, bukan lemak jahat. Terus itu mengatur pola makan. Kemudian cegah dan atasi anemia, karena ini terkait dengan pengeluaran darah. Khawatir akan kekurangan darah, apalagi yang tadi yang jumlah pendarahan atau menstruasinya banyak, menorrea ya, otomatis kita harus mencegah, mengatasi anemia, berarti mengkonsumsi zat besi tinggi, misalnya bayam, kemudian daging-daging merah, itu pemberi zat gizi tinggi, sumber zat besi yang tinggi. Kemudian olahraga, dan yang keempat tentu saja menjaga kebersihan saat menstruasi. Ini penting supaya tidak terjadi kuman atau bakteri mikroorganisme yang bisa saja tumbuh di pembalut yang kita gunakan. Pembalut itu sebaiknya diganti setiap 4 jam sampai 5 jam sehari. Apalagi kalau jumlah darah yang dikeluarkan itu banyak, harus diganti. Kemudian diganti lagi yang baru. Tuh. Yang bersih, ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah untuk materi menstruasi. Untuk menguji pemahaman Ananda semua tentang materi menstruasi, silahkan Ananda kerjakan kuis di Moodle e-learning sekolah kita. Dan karena hari Selasa depan tanggal 17 Agustus 2021 itu adalah hari kemerdekaan, tentunya sekolah kita libur
tanda merah di kalender. Untuk itu, hari ini insya Allah Ibu akan memberikan 2 video pembelajaran terkait dengan materi yang berbeda, serta tugas untuk mengerjakan di hari Selasa depan. Terima kasih. Informasi lebih lanjut akan Ibu sampaikan di WAG Grup Mapel IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.